Assalamualaikum. Halo Ananda. Kembali belajar di kelas tematik. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan menggali teks narasi sejarah. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang menyimpulkan teks narasi sejarah. Dengan tujuan pembelajaran agar Ananda mampu membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah. Setelah Antum menemukan informasi keseluruhan dalam teks, Antum dapat membuat kesimpulan. Biasanya dengan membaca kesimpulan teks, seseorang dapat mengerti isi bacaan secara garis besarnya saja. Kesimpulan biasanya disampaikan dalam bahasa yang lugas dan singkat, sehingga kesimpulan adalah hasil akhir suatu teks. Hal penting yang dapat dituliskan dalam sebuah kesimpulan teks narasi sejarah yaitu nama peristiwa, nama tokoh, waktu peristiwa terjadi, dan permasalahan yang terjadi. Untuk menulis kesimpulan, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat informasi penting dari teks. Dan yang ketiga, menyusun informasi penting yang didapat ke dalam kalimat-kalimat dengan bahasa sendiri. Ayo kita lihat contohnya. Tahukah Ananda dengan monumen yang satu ini? Ya, ini adalah monumen Palagan Ambarawa. Lalu bagaimana ya sejarah monumen Palagan Ambarawa ini? Mari kita pelajari. Pertempuran Ambarawa. Setelah dibacakannya proklamasi, bukan berarti Indonesia telah benar-benar aman. Masih banyak pihak yang ingin menguasai Indonesia kembali. Oleh karena itu, banyak penduduk Indonesia di beberapa wilayah yang melakukan perlawanan. Salah satunya di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 November 1945 antara rakyat dan pasukan sekutu. Saat itu, pasukan sekutu menyerang perkampungan yang ada di sekitar Ambarawa. Tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman yang bertindak sebagai pemimpin pasukan TKR pun gugur di medan perang. Pimpinan pasukan pun digantikan oleh Kolonel Sudirman yang berasal dari Purwokerto. Ia pun merencanakan strategi perang dadakan. Pada 12 Desember 1945, pasukan Indonesia menyerang sekutu di Ambarawa dari berbagai arah. Akhirnya, Ambarawa berhasil dikepung dalam kurun waktu 4 hari. Pada 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengusir pasukan sekutu dari kota Ambarawa. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, dibuatlah monumen Palagan Ambarawa. Nah, Ananda, dari setelah kita membaca teks narasi sejarah ini, maka kita dapat membuat kesimpulannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Setelah kita membaca teks narasi sejarah, maka kita dapat menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah ini. Tidak hanya informasi penting, kita juga dapat menentukan gagasan pokok atau ide pokok dari masing-masing paragraf. Sehingga, gagasan pokok dari masing-masing paragraf, yaitu paragraf pertama, masih ada beberapa penduduk yang melakukan perlawanan saat Indonesia sudah merdeka. Kedua, gugurnya Letnan Kolonel Isdiman dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Dan paragraf ketiga, pasukan Indonesia berhasil mengusir pasukan sekutu dari kota Ambarawa.
Maka, dari gagasan pokok atau dari informasi penting yang kita dapat membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah. Sehingga kesimpulan dari pertempuran Ambarawa yaitu, walaupun Indonesia sudah merdeka, masih ada beberapa penduduk yang melakukan perlawanan, salah satunya penduduk Ambarawa. Pasukan sekutu menyerang perkampungan yang ada di sekitar Ambarawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Isdiman sebagai pemimpin Ambarawa. Namun, Letnan Kolonel Isdiman gugur di medan perang dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman pun merencanakan strategi yang akhirnya pasukan Indonesia berhasil mengusir pasukan sekutu dari kota Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan membuat monumen Palagan Ambarawa untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Bagaimana Ananda? Mudah bukan membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah? Kesimpulan kita pada kali ini yaitu cara menulis kesimpulan teks narasi sejarah adalah: yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat informasi penting dari teks. Dan yang ketiga, menyusun informasi penting yang didapat ke dalam kalimat-kalimat dengan bahasa sendiri. Dan refleksinya adalah, mari kita mengenal para pahlawan nasional dan jasa-jasanya dengan memperbanyak membaca teks narasi sejarah maupun buku-buku sejarah. Dan ayo kita hargai jasa para pahlawan dengan belajar dengan tekun untuk membuat perubahan untuk negara kita tercinta. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu gugur, dan mereka tidak merubah janjinya. Masya Allah. Sampai jumpa di kelas tematik selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.